Terima kasih buat Sobat Bipos di rumah sudah terus menyaksikan Mom and Kids, Ibu Cerdas, Anak Hebat. Oke, kita bakal lanjut nih. Diingatkan sekali lagi buat kalian yang nonton di rumah, kita live di 3 platform, ada Instagram kita Banjarmasin Post, ada Facebook kita Bipos Online, dan juga YouTube kita Banjarmasin Post News Video. Kalian bisa kasih komentar kalian nih kalau ada mom and dad di rumah yang bingung nih gimana sih caranya buat mengajari anak berpuasa. Oke, kita lanjut ya Mas. Kita masih sama Mas Sukma nih. Oke, apakah ada dampak yang ditimbulkan untuk si anak ketika mulai diajarkan berpuasa nih Mas? Ya, kalau kita bicara tentang dampak, ada dampak positif, ada dampak negatif gitu ya. Dampak positif mungkin nanti dengan anak berlatih puasa, dengan memberikan tahapan-tahapan puasa tadi hingga akhirnya dia bisa penuh untuk puasa, itu kan melatih dia nanti ketika sudah balik gitu kan, sudah diwajibkan untuk puasa, dia akan lebih nyaman aja karena memang sebelumnya sudah biasa gitu ya dengan hal-hal yang bersifat menahan lapar, menahan haus gitu kan, dan menahan hal-hal yang lain gitu ya. Nah itu adalah dampak positifnya gitu ya, dan juga sebenarnya bisa lebih panjang gitu ya dampaknya. Dengan dia berlatih gitu ya, tadi kan banyak juga aspek-aspek psikologis yang memang dari puasa ini kita bisa banyak dapatkan ya, misalnya disiplin bangun ya. Artinya kan kalau sahur, wayahnya sahur gitu ya, misalnya jam 4, jam setengah 5 gitu ya bangun. Nah, anak juga disiplin gitu ya. Kemudian kalau buka puasa tentu ya, kalau beduk maghrib gitu deh disiplinnya. Dan hal-hal yang lain misalnya bisa jadi kan untuk bagaimana anak supaya kuat ya, anak juga disuruh tidur kah, misalnya istirahat kah di siang hari, aktivitas-aktivitas yang terkait dengan fisik dikurangin kah gitu kan. Kemudian hal-hal yang lain kita bisa ajarkan sholat 5 waktu, kemudian taraweh. Nah, itu kan sebenarnya dampak-dampak positif yang bisa juga ke depannya membuat anak ketika kan memang masih berlatih gitu ya, umur-umur anak seperti itu, ke depannya anak menjadi tidak sulit lagi gitu ya. Orang tua ya tidak menyuruh lagi, kalau memang waktunya sholat ya sholat gitu ya, waktunya puasa ya puasa gitu kan. Itu memudahkan sih gitu kan. Dan juga dampaknya tadi anak juga dilatih untuk bertanggung jawab juga ya. Aspek-aspek psikologisnya itu adalah mungkin dampak positifnya, dan juga yang lain-lain mungkin banyak gitu ya. Dan mungkin kalau dampak negatifnya menurut saya, kalau memang ini keliru ya, ini keliru dilakukan misalnya orang tua yang memaksa ya, memaksa anak tadi untuk berpuasa, padahal memang puasa itu ada prosesnya sendiri, apalagi anak juga perlu latihan tadi kan. Sejak dini anak bisa dilatih ya, orang tua juga sebagai model di sini gitu kan. Kalau memang hal itu tidak dilakukan, ada ketidakkonsistensian gitu ya, orang tua menyuruh puasa tapi dia tidak puasa, nah itu kan ada juga dampak negatif kepada anak. Dampak negatifnya apa gitu ya, ya kita akan orang tua akan terkesan memaksa anak di sini, bukan memang kebutuhan anak untuk belajar gitu ya, biar dia tidak tanpa paksaan ketika melakukan ibadah puasa. Nah, itu salah satunya mungkin bisa menjadi dampak negatif. Apalagi juga dampak negatifnya kalau memang orang tua tidak bisa melihat atau melihat anak, kondisi tumbuh kembang anaknya gitu ya. Artinya umur 6 tahun, umur 5 tahun sudah dipaksa tadi gitu ya. Bisa jadi dampaknya ketika orang tua memaksaan kepada anak adalah secara fisiknya tadi, anak menjadi traumatik kalau secara psikologisnya gitu ya. Karena merasa dipaksa tadi gitu ya. Kemudian secara fisiknya tadi, medisnya tadi, dehidrasi misalnya. Kemudian penyakit-penyakit yang lain yang mungkin menyertai karena memang secara kondisi tubuhnya masih belum optimal lah untuk menjalankan puasa 1 hari penuh. Nah itu hal-hal yang memang dari didikan orang tua sih sebenarnya gitu kan, tidak dari anak gitu ya. Kalau anak, saya rasa dengan tumbuh kembang yang baik gitu kan, dia
memang melewati fase-fase tersendiri, dan ketika dia sudah optimal di tumbuh kembangnya, maka dia sudah siap gitu ya untuk berpuasa. Mungkin itu ya dampak negatif dan juga dampak positifnya. Saya rasa dengan kita mengetahui tumbuh kembang anak gitu ya, usia berapa sih anak bisa optimal gitu ya untuk menjalankan ibadah puasa gitu ya. Anak siap untuk menjalankan ibadah puasa, pasti banyak positifnya saya rasa gitu ya, dengan menjalankan ibadah puasa yang hanya 1 bulan ini gitu ya, dalam 1 tahun gitu. Ya. Ini kita baca-baca komentar Sobat Bipos di rumah nih, Mas. Oke, dari YouTube ada Daki Kwek, katanya untuk anak disabilitas apa ada triknya juga buat ngajarin puasa dan ibadah lainnya, katanya gitu. Iya, sebenarnya kan kalau memang dia siap untuk berpuasa gitu ya, anak disabilitas tuh sebenarnya bisa gitu kan. Kalau apalagi kalau memang dia sudah balik gitu ya. Tapi memang kita harus lihat dulu kondisinya, ini kan sebenarnya anak-anak spesial. Yang menurut saya kondisinya memungkinkan nggak untuk berpuasa. Kalau memang tidak berpuasa gitu kan, artinya mudah-mudahan itu diperbolehkan gitu ya, karena memang kondisinya masih misalnya sakit kah atau apakah gitu kan. Jadi kita harus melihat juga kalau memang disabilitasnya masih ringan gitu ya, artinya secara kondisinya misalnya anak retardasi mental ringan misalnya, atau yang disabilitas kan macam-macam gitu ya, misalnya buta gitu atau apa, tunanetra atau tidak mendengar, itu kan sebenarnya fisiknya fisiknya sehat, normal aja gitu kan, artinya dia bisa gitu ya. Tapi anak-anak yang memang disabilitasnya berat gitu ya, saya rasa itu juga perlu pertimbangan ya, kayak autism gitu-gitu, Mas. Ya, jadi retardasi mental gitu ya, itu kan kita harus melihat kondisinya. Kalau memang masih ringan aja, dan kita juga perlu melatih juga ya gitu ya, karena memang secara usia mentalnya kan dia masih dianggap anak-anak gitu ya, walaupun umurnya sudah 10, 12 atau 13 tahun gitu ya. Artinya kita perlu menyesuaikan juga bagaimana menyikapi anak gitu ya, agar puasa ya. Jadi sekali lagi bahwa itu adalah orang tua yang tahu kondisi anaknya seperti apa. Anak normal pun itu berbeda-beda gitu ya, kesanggupannya, kesiapannya dalam puasa, apalagi anak yang disabilitas. Jadi saya rasa memang perlu juga mereka dilatih gitu ya, untuk berpuasa selagi kita melihat usia kronologikal atau usia mentalnya juga, atau usia dia sendiri itu seperti apa. Jadi memang banyak aspek sih sebenarnya yang perlu diperhatikan sebelum kita ibaratnya di sini memperbolehkan dia untuk puasa. Kalau memang dia sanggup gitu ya untuk puasa, ya silahkan gitu kan, karena memang walaupun anak disabilitas itu juga saya rasa ada standar-standar tersendiri bahwa dia mampu nggak untuk berperilaku demikian ya, apalagi kognitifnya juga terbatas gitu ya. Nah, itu memang perlu treatment khusus ketika kita meminta mereka untuk berpuasa, saya rasa. Oke. Nih lanjut nih, ada pertanyaan dari Instagram kita, Jambu Kristal Banjarmasin, katanya boleh nggak sih Pak kita ngehukum anak yang puasa tapi dia buka secara diam-diam dan berbohong sudah berbuka tapi nggak bilang, bisa dijelaskan gimana ngehukumnya Pak gitu. Ya, banyak juga ya kasus-kasus seperti itu. Makanya seperti saya bilang tadi gitu ya, bahwa anak juga harus tahu esensinya berpuasa itu seperti apa. Itu sih sebenarnya yang pengen kita latih gitu ya. Soalnya kita nggak bisa juga memantau anak selama berpuasa ya. Misalnya anak di sekolah atau di mana-mana bisa jadi dia minum apa enggak gitu kan. Nah, jadi memang kita harus melatih anak gitu ya, agar esensinya untuk puasa itu dapat. Artinya kan tidak hanya menahan lapar dan haus gitu, tidak hanya itu aja gitu ya. Juga supaya dia tidak berbohong gitu kan. Artinya menahan dari memang dia mengetahui makna dari puasa gitu kan. Kalau memang dia mengetahui makna puasa, artinya untuk minum itu tentu dia akan menghindari gitu ya. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa reward pun juga perlu dipertimbangkan gitu ya. Jangan sampai terlalu berlebihan yang
dia mengharapkan cuma rewardnya saja, padahal esensi puasa itu tidak dapat gitu ya. Jadi kalau memang masih masa latihan gitu ya, usia-usia anak gitu ya, ya anak juga perlu dibilangin lagi lah sebenarnya. Kalau memang usia anak-anak tadi 0 sampai 5 tahun, saya rasa minum itu perlu diberitahu ya kepada anak, apalagi anak yang usia sudah 8 sampai 9 tahun. Nah, artinya kan kita sudah bisa menanamkan bahwa ketika kita berbohong, ketika kita membatalkan puasa dan tidak bilang ke kita, itu merupakan perbuatan dosa gitu kan. Nah, itu sudah masuk sih sebenarnya konsep ibaratnya abstrak lah bagi anak gitu kan, masalah agama gitu ya. Tapi kalau usia kecil ya, 6 ke bawah itu untuk membilanginnya bahwa itu tidak boleh gitu ya untuk puasa gitu kan, malah membatalkan puasa. Jadi bahasa-bahasa sederhana lah yang kita bisa berikan kepada anaknya ya. Jadi untuk mereka ya tentunya kita anak 6 tahun ke bawah itu lewat kata-kata pun, lewat petuah misalnya dari orang tua, itu sudah saya rasa cukup ya untuk hukumannya gitu ya. Bukan menghukumkan anak ya, Mas. Artinya menghukumnya apakah misalnya mengurung anak kah, atau tidak mengasih duit jajan kah misalnya. Jadi saya ketika kita menghukum ya harus sesuai dengan usianya. Tapi kalau memang anaknya itu di usia yang memang sudah bisa gitu ya, artinya 8 tahun ke atas gitu ya, hukuman-hukuman itu bisa ya tadi, pengurangan duit jajan tuh bisa sih menurut saya gitu ya. Tapi Mas, punishment tadi tuh bentuk pemaksaan atau tidak? Kalau hukuman itu kan sebenarnya anak ketika kita salah gitu kan, artinya kan sebenarnya anak tahu tuh aturan-aturan bahwa ketika melanggar itu salah gitu kan. Nah, kita tidak bisa membiarkan juga sih sebenarnya. Jadi tetap harus ada hukuman-hukuman yang salah satunya adalah pengurangan uang jajan tadi kah. Itu kan saya rasa masih bisa diberikan hukuman gitu kepada anak. Atau ada hal-hal yang lain misalnya gitu ya, terkait dengan apa keinginannya misalnya yang sudah berjanji kepada kita orang tua kan, ada berikan reward kan kalau sudah sebulan penuh misalnya, bisa dikurangin juga kah gitu kan janji-janji tersebut gitu kan. Nah, jadi tetap ada konsekuensi menurut saya kepada anak, karena biar dia tahu gitu ya bahwa kita juga membilangkan kan kepada si anaknya tuh bahwa hal itu memang tidak boleh dilakukan, karena kan juga berbohong kepada orang tua, berbohong kepada Tuhan misalnya itu kan. Dan itu misalnya orang tua tidak senang gitu kan, artinya tahu nih bahwa si anak ketika melakukan hal tersebut ya ada konsekuensinya. Nah, jadi membuat efek jera aja kayak gitu. dengan tetap kita tetap menyemangati anak ya, sebenarnya kamu bisa misalnya untuk puasa penuh gitu kan. Kalau memang kamu sakit atau apapun bisa bilang sama abah atau mama gitu kan bahwa kamu tidak kuat. Bisa jadi kan dia karena takut misalnya dengan orang tua maka minum gitu ya, dan memang dia tidak sanggup di hari itu ya. Bisa jadi hal itu kita nggak tahu ya apa di belakang itu sehingga anak menjadi berbuka dan berbohong ibaratnya kepada orang tua. Nah, jadi tetap harus dibimbing gitu ya, karena sampai remaja pun anak tuh butuh bimbingan orang tua ya, apalagi usia-usia 8, 9, 10 itu gitu kan. Jadi itu sebenarnya yang adalah yang bisa kita pelajari ketika anak berbohong gitu, atau anak yang tidak menjalankan ibadah puasa sesuai dengan aturannya gitu ya, Mbak. Oke, kita masuk ke closing statement ya, Mas. Oke, mungkin Mas Sukma ada yang ingin dikasih tahu buat mom and dad di rumah nih, gimana sih tips and trick yang bagus, terus bagaimana yang hukuman anak tadi, segala macam yang mungkin tidak berdampak negatif buat si anak ketika diajari dan dilatih berpuasa gitu bisa. Ya, baik. Jadi kita tidak tiba-tiba aja ya menyuruh anak puasa. Tentu
anak juga perlu dilatih ya. Dilatih tadi adalah sejak dini. Jadi sejak usia 1 tahun, kemudian usia 3 tahun itu anak sudah bisa dilatih sesuai dengan tumbuh kembang anak ya. Dan dilatih tidak hanya puasa aja ya, juga mengenalkan menurut saya. Jadi di sini adalah fungsi keluarga sangat besar gitu ya untuk mengenalkan puasa kepada anak. Jangan sampai orang tua menyuruh anak puasa, namun eh, dia sendiri tidak puasa. Dan juga kita perlu memperhatikan kondisi anak ya, kondisi fisik, kondisi psikologisnya terkait dengan tumbuh kembang anak, apakah anak sudah sanggup gitu ya di usia-usia tertentu untuk dia menjalankan ibadah puasa secara penuh. Jadi saya rasa nih orang tua tidak membandingkan dengan yang lain ya, karena memang masing-masing anak itu berbeda-beda gitu ya. Kalau memang orang tua sudah menjalankan sesuai dengan tumbuh kembang anak gitu ya, bertahap gitu ya ketika ingin anak penuh ya dari buka sampai jam 10, misalnya jam 12 atau sampai jam 2. Nah, itu kan perlu latihan-latihan kepada anak di sini. Dan saya rasa juga perlu diberikan reward juga di sini ya kepada anak kalau memang dia berhasil menjalankan misinya. Artinya misinya adalah merubah perilakunya yang dulunya tidak puasa, sekarang sudah bisa setengah hari puasa gitu ya. Reward-rewardnya bisa macam-macam gitu ya. Bisa dalam bentuk pujian tadi, atau reward dalam bentuk hadiah, dalam bentuk makanan yang pengen dia inginkan, misalnya dalam waktu buka atau apapun gitu ya. Jadi saya rasa memang ketika kita mendidik anak untuk bisa menjalankan puasa secara penuh, juga harus butuh dukungan dari orang tua dan juga lingkungan sekitar menurut saya, Mbak. Oke.